Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana dengan NIM 211350026 dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Teknologi membuat apa yang tadinya mustahil menjadi mungkin. Desainnya membuatnya nyata. Teknologi informasi. Di era perkembangan teknologi seperti sekarang, telah banyak masyarakat yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi. Manfaat teknologi dan informasi pun kini dapat dirasakan dalam berbagai bidang. Beberapa di antaranya adalah bidang telekomunikasi, bidang pendidikan, bidang perbankan, bidang kesehatan, hingga dunia bisnis. Teknologi informasi dan komunikasi ialah yang berfungsi membantu perorangan maupun kelompok untuk membuat, mengubah, menyimpan, bahkan menyampaikan, serta menyebarkan suatu informasi. Bidang telekomunikasi. Bidang telekomunikasi, manfaat teknologi informasi tentunya sangat berpengaruh terhadap dunia telekomunikasi. Jika dulunya kamu hanya bisa berkomunikasi dari mulut ke mulut, yang kadang membuat informasi yang disampaikan dari orang ke orang bisa jadi berbeda. Namun kini, kamu sudah bisa menggunakan berbagai macam teknologi yang lebih mudah. Contoh telekomunikasi. Telepon merupakan suatu peralatan komunikasi yang sekarang sudah begitu biasa di lingkungan kita. Dengan menggunakan telepon, penyebaran informasi menjadi mudah. Orang-orang di belahan dunia dapat saling berkomunikasi menggunakan telepon, meski jaraknya cukup jauh. Sejak ditemukan, telepon tumbuh sesuai dengan kebutuhan manusia yang terus berkembang. Telepon merupakan alat komunikasi dua arah, yaitu dapat menerima dan mengirim data. Telepon diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1976. Bell bersama Watson, asistennya, melakukan uji coba percakapan telepon. Pertamanya, mereka berada di ruangan yang berbeda dan melakukan percakapan melalui pesawat telepon. Pada tanggal 7 Maret 1876, Bell menerima hak paten atas sistem dan alat telepon ciptaannya itu. Dan pada tahun 1877, seorang banker bernama Roswell C. Downer membangun jaringan telepon komersil pertama yang menghubungkan rumah dengan kantornya. Dan pada tahun 1910, cikal bakal telepon seluler itu muncul, ditemukan oleh Lars Magnus Ericsson. Dia merupakan pendiri perusahaan Ericsson yang kini dikenal dengan perusahaan Sony Ericsson. Pada tahun 1960, sebuah perusahaan di Finlandia yang bernama Finnish Cable Works yang semula berbisnis di bidang kabel melakukan ekspansi dengan mendirikan perusahaan elektronik yang bernama Nokia sebagai handset telepon seluler. Tahun 1969, sistem telekomunikasi seluler dikomersilkan. Perkembangan telepon mobile menjadi pesat dengan didominasi oleh 3 perusahaan, yaitu Ericsson, Nokia, dan Motorola. Dengan semakin berkembangnya zaman, banyak muncul perusahaan-perusahaan yang memproduksi telepon genggam. Mereka berlomba-lomba menciptakan telepon genggam yang terbaik dan berlomba-lomba menarik pengunjung. Sekarang pun banyak jenis, bentuk, dan fasilitas-fasilitas di dalam telepon genggam yang terus mengalami perkembangan. Yang awalnya bentuknya besar dengan memiliki antena, sekarang mengalami perkembangan menjadi lebih tipis. Tidak lagi terdapat antena, bahkan sekarang banyak telepon genggam yang layar sentuh. Fasilitas yang disediakan pun bermacam-macam, mulai dari kamera, fasilitas untuk online, wifi, dan masih banyak lagi.
Dulu memang telepon genggam hanya bisa untuk bertukar pesan atau informasi melalui telepon. Kini semakin berkembangnya zaman, manusia menciptakan kemudahan dan kepraktisan agar lebih mudah untuk berkomunikasi jarak jauh. Kini banyak aplikasi canggih yang bisa menyebarkan informasi seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Bahkan kini menggunakan fitur video call yang mana video call ini telepon yang bisa melihat lawan wajah teleponnya. Bidang dunia bisnis. Manfaat teknologi informasi berikutnya bisa juga kamu rasakan dalam dunia bisnis. Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis tentunya sangat merasakan manfaat teknologi informasi yang terus berkembang. Banyak sekali keuntungan yang diperoleh dan tentunya mempengaruhi kenaikan laba. Hal ini tentunya sangat dirasakan oleh pebisnis yang menjalankan usahanya dengan basis online. Memang sekarang kamu sudah bisa menjalankan usaha tanpa harus membangun atau menyewa toko. Contoh online shop. Ini adalah salah satu marketplace dari Shopee, online shop, yang dimana kita harus mencari barang-barang yang harus kita beli dulu seperti kerudung ini. Saya akan membeli kerudung segi 4. Nah, di sini banyak sekali pilihan-pilihan dari harga dan bahan-bahannya. Dan di situ ada review-review dari pelanggan yang sudah beli. Baiklah kita lihat. Nah, di sini ada banyak sekali kerudung, macam-macam kerudung seperti warna black, warna white, warna green, dan lain sebagainya. Jika sudah menemukan warna yang ingin dibeli, saya akan memilih light bata dan tekan beli sekarang. Dan ketika sudah menekan itu, di situ ada alamat pengiriman, nomor telepon, dan nama kita sendiri. Nah, saya akan menekan voucher Shopee yang dimana voucher Shopee ini adalah fitur untuk kita mendapatkan gratis ongkir. Manfaat teknologi informasi juga bisa kamu rasakan dalam dunia pendidikan yang bisa sangat membantu proses belajar mengajar. Seperti yang sudah pernah kamu rasakan, kegiatan belajar mengajar tak jauh-jauh dari peran buku. Semua hal yang kamu tuliskan untuk keperluan referensi bahan ajar dan pembuatan tugas-tugas sekolah bersumber dari buku. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, kamu bisa memanfaatkan media internet atau sering disebut e-learning untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang mungkin tidak bisa kamu temukan di buku. Ipusnas merupakan aplikasi perpustakaan digital yang diluncurkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan digital ini bisa diakses melalui aplikasi yang bisa kamu unduh di Play Store dengan melakukan pendaftaran akun menggunakan email. Ada ratusan referensi buku yang bisa kamu temukan di Ipusnas dengan akses yang sangat mudah dan pastinya gratis. Ipusnas merupakan aplikasi perpustakaan digital yang diluncurkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan digital ini bisa diakses melalui aplikasi yang bisa kamu unduh di Play Store dengan melakukan pendaftaran akun menggunakan email. Ada ratusan referensi buku yang bisa kamu temukan di Ipusnas dengan akses yang sangat mudah dan pastinya gratis. Tutor menggunakan perpustakaan online. Pertama-tama kita buka Play Store dan kita cari Ipusnas. Nah, ketika sudah ditemukan, mari kita install hingga terdownload. Kita buka Ipusnas, next, dan mulai sekarang izinkan. Ketika kita ingin meminjam buku, kita harus login melalui email ataupun Facebook. Ketika ingin meminjam buku, bisa mencari lewat search dan kita misalkan ketik teknologi informasi. Nah, muncullah berbagai buku tentang teknologi informasi. Ini
Ketika sudah, nanti buku yang kita pinjam sudah otomatis tersimpan di rak buku. Batas peminjaman buku biasanya sampai 5 hari. Manfaat teknologi selanjutnya yaitu dalam bidang kesehatan. Bisa dibilang teknologi amat sangat berjasa dalam perbaikan manajemen di klinik atau rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas, sekarang pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan di dalam komputer. Hal ini akan sangat memudahkan petugas untuk mengetahui rekam medis pasien dengan cepat. Rekam medis berbasis komputer ini meliputi data klinis pasien dari hasil pemeriksaan dokter ataupun hasil laboratorium. Manfaat teknologi selanjutnya yaitu dalam bidang kesehatan. Bisa dibilang teknologi amat sangat berjasa dalam perbaikan manajemen di klinik atau rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas, sekarang pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan di dalam komputer. Hal ini akan sangat memudahkan petugas untuk mengetahui rekam medis. Bidang perbankan. Teknologi informasi juga berdampak besar pada dunia perbankan. Dulu, kamu mungkin menggunakan celengan saat ingin menabung. Lama-kelamaan, banyak bermunculan perusahaan-perusahaan perbankan, baik milik pemerintah maupun swasta, yang menawarkan keamanan dan keuntungan dalam menabung atau menyimpan uang. Perihal transaksi, awalnya penyetoran dan pengambilan uang hanya bisa dilakukan langsung di kantor pada jam kerja. Namun, sekarang kamu bisa rasakan sendiri, banyak perusahaan yang semakin memudahkan dalam aktivitas perputaran uang ini. Kamu tidak perlu lagi berada mengantri saat ingin mengambil atau melakukan penyetoran uang. Banyak sekali ATM dan mesin setor tunai yang bisa kamu jumpai di setiap sudut kota dengan layanan 24 jam non-stop. Hal ini tentu sangat menghemat waktu. Sementara itu, dengan adanya layanan mobile banking, kamu sangat dimanjakan dalam transaksi transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan transaksi lainnya hanya dengan mengikuti instruksi yang ada pada aplikasi smartphone. Tutorial top up dan tarik saldo di aplikasi Dana. Pertama-tama kita buka aplikasi Dana. Nah, di sini ada berbagai fitur seperti isi saldo, kirim dana, dan minta dana. Di sini pun ada fitur untuk membayar listrik. Jadi kita tidak jauh-jauh untuk membayar listrik lagi. Nah, tutor di sini adalah isi saldo. Di sini kita diarahkan untuk isi saldo ke berbagai macam bank seperti BCA, Bank BRI, BNI, Alfamart, Alfamidi, Lawson, Pegadaian, Kantor Pos, QRIS, dan One Click. Misalkan kita akan mengisi dana ke Alfamidi atau Alfamart. Nah, di sini ada nomor telepon kamu dan nanti kode tersebut akan muncul. Misalkan salin kode. Nah, di sini kode tersebut diberikan kepada kasir Alfamart. Setelah itu, jika ingin menarik dana, kita tekan lihat semua. Nah, di sini banyak fitur-fitur untuk misalkannya Tix ID untuk nonton. Nah, pulsa dan data, kita bisa membeli pulsa atau data kuota di Dana tersebut. Nah, tarik saldo. Tarik saldo pun bisa di berbagai macam seperti di bank, di Alfamart, Alfamidi, Pegadaian, ATM bank. Nah, mungkin hanya itu tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih.